Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Mitmarisanti, guru mata pelajaran IPS kelas 8. Apa kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak ibu semua, pertemuan kita pada kali ini membahas tentang rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas peran dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Baiklah, adapun tujuan kita pada pertemuan kali ini, satu, kita ingin mengetahui peran dan fungsi rumah tangga pemerintah serta rumah tangga luar negeri. Selanjutnya, tujuan kita yang kedua, kita ingin membahas pengertian, tujuan, dan manfaat perdagangan antar daerah antar pulau. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, peran rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu 1 sebagai regulator, 2 sebagai konsumen, ketiga sebagai produsen. Kita bahas yang pertama, pemerintah sebagai regulator. Regulator artinya pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian sebuah negara. Pemerintah mengatur perekonomian, tujuannya supaya perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Kemudian kita masuk peran yang kedua sebagai konsumen. Pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga, perusahaan atau produsen. Contohnya, di instansi pemerintah, misalnya kantor dinas pendidikan membutuhkan kertas, printer, dan tinta serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Peran rumah tangga yang ketiga yaitu sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa. Contoh rumah tangga produsen di negara kita adalah adanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Contoh BUMN, misalnya Bank Nasional, PT Kereta Api, Perusahaan Tambang dan Minyak Negara, Perusahaan Listrik Negara, dan PT Telkom Indonesia. Dan banyak lagi contoh-contoh BUMN lainnya. Ini adalah gambar dari contoh BUMN. Pertama, ini gambar PT Kereta Api Indonesia yang melayani transportasi masyarakat. Kemudian PT PLN melayani penyaluran kebutuhan listrik masyarakat. Kemudian Bank BRI melayani jasa dari perbankan, meminjamkan ataupun menyimpan uang dari masyarakat, kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi kita lanjutkan dengan peran rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri dapat kita rasakan atau dapat terlihat nyata pada perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan kedua, perdagangan antar daerah atau antar pulau. Produksi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, oleh petani, oleh nelayan, itu tidak akan berjalan lancar jika tidak ada aktivitas distribusi atau perdagangan. Baik itu perdagangan antar daerah atau pulau atau perdagangan antar negara. Kita bahas di sini adalah perdagangan antar
daerah atau antar pulau. Pengertiannya, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk di suatu daerah lainnya dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi bahasa sederhananya, kegiatan jual beli antar penduduk dalam satu wilayah negara. Dan kita lanjutkan tujuan dan faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tujuannya 1, dapat memperoleh keuntungan. Kemudian memperluas jangkauan pasar. Para pedagang yang menjual produknya ke daerah lainnya itu jelas akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan juga memperluas jangkauan pasar. Semakin banyak tempat yang tempat barang dan jasa itu dijual ke wilayah lainnya, semakin banyaklah keuntungan yang diperoleh oleh produsen ataupun oleh pedagang. Faktor pendorong. 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh suatu daerah. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat harga di suatu daerah. Ini contohnya bisa kita lihat pada saat di Palembang itu ada musim duku, sedangkan di Bengkalis tidak ada tanaman duku atau tidak menghasilkan pohon duku, sehingga membuat para pedagang akan membawa duku yang dari Palembang itu akan dijual ke wilayah Bengkalis. Kemudian perbedaan tingkat harga antar daerah. Pada saat buah duku itu banyak di Palembang, itu akan menyebabkan harga di Palembang itu akan murah. Untuk memperoleh keuntungan, jadi pedagang membawa buah duku itu sampai ke daerah-daerah lainnya, termasuklah di tempat kita di Bengkalis. Itu faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. 1, kita bisa memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di daerah kita. Ada berapa banyak barang yang tidak diproduksi di daerah kita yang dapat kita temui. Contoh kebutuhan kita sehari-hari saja, beras, gula, kemudian sabun, sampo, odol gigi, kemudian kendaraan bermotor dan lain-lainnya termasuk pakaian yang kita tidak memproduksinya di Bengkalis tapi dapat kita temui. Kemudian jelas untuk memperoleh keuntungan, baik pedagang atau pabrik atau nelayan atau petani yang memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Semakin luas pemasarannya, semakin membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jadi dapat Ibu simpulkan, pertama, peran rumah tangga pemerintah, 1 sebagai regulator, sebagai produsen dan sebagai konsumen. Yang kedua, peran rumah tangga luar negeri itu dapat kita lihat pada perdagangan internasional, yang mana negara lain menjual produknya ke Indonesia, contohnya Jepang, dan kita juga menjual produk kita ke negara lain. Kemudian yang ketiga, perdagangan antar daerah atau antar pulau itu adalah perdagangan yang mana kegiatan jual belinya dilakukan antar daerah dalam satu negara. Manfaatnya sangat banyak, antara lain kita bisa memperoleh barang yang tidak diproduksi di wilayah kita, bisa membuka kesempatan kerja, dan juga untuk memperoleh keuntungan. Terima kasih atas perhatian anak ibu semua. Selamat belajar. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.